Jadi pengertian puasa itu secara bahasa, puasa berasal dari kata saum yang berarti menahan diri. Secara istilah, puasa juga menahan diri dari makan, minum, dan segala hal yang membatalkan puasa, dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa juga bukan hanya untuk menahan lapar dan haus, tapi juga menahan hawa nafsu seperti marah, berkata buruk, dan juga perbuatan dosa lainnya. Terus di sini juga ada dasar hukum puasa. Puasa wajib atau Ramadan diperintahkan dalam Al-Quran, yaitu dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, dari ayat ini juga tujuan utama puasa itu adalah meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus di sini juga ada hukum puasa. Hukum puasa itu terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama itu ada puasa wajib. Puasa wajib itu ada puasa Ramadan, puasa nazar, puasa kafarat atau denda. Terus ada puasa haram juga. Puasa haram itu ada puasa pada hari raya Idul Fitri dan juga hari raya Idul Adha. Terus ada puasa tasyrik juga, tanggalnya tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Terus di sini juga ada puasa sunnah. Puasa sunnah itu ada puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid, puasa Arafah, dan puasa Asyura. Terus di sini juga ada puasa makruh. Puasa makruh itu ada puasa pada hari Jumat saja, puasa hari Sabtu saja, puasa terus menerus tanpa jeda. Terus ada puasa untuk orang yang sudah lemah atau sakit ringan. Terus juga ada puasa bagi wanita tanpa izin suami. Terus di sini juga syarat wajib puasa nih. Seseorang diwajibkan berpuasa jika seseorang itu beragama Islam, baligh, berakal sehat, mampu. Di sini mampunya itu tidak sakit parah ataupun lemah. Terus ada juga syarat-syarat puasa. Di sini syarat puasa itu jika seseorang itu masuk Islam, berakal, suci dari haid dan nifas. Terus suci dari haid dan nifas itu untuk perempuan ya. Terus juga ada dilakukan pada waktunya, itu juga berniat sebelum fajar terbit. Terus juga di sini ada rukun puasa. Yang pertama itu ada niat, dilakukan dalam hati sebelum fajar terbit. Terus yang kedua juga menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga maghrib atau terbenamnya matahari. Terus juga ada hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Yang ketiga, haid dan nifas. Yang keempat, berhubungan suami istri di siang hari. Yang kelima, keluar air mani dengan sengaja. Yang keenam, gila atau hilang akal. Dan yang ketujuh, murtad. Murtad di sini itu adalah mereka dia tuh keluar dari Islam. Terus ada yang orang yang boleh tidak berpuasa. Yang pertama ada orang sakit. Yang kedua itu musafir, orang yang berpergian jauh. Yang ketiga wanita hamil atau menyusui. Yang keempat orang tua yang sudah lemah. Dengan catatan mereka itu wajib mengganti puasa qadha atau membayar fidyah sesuai dengan kondisinya. Terus di sini juga ada hikmah puasa. Yang pertama meningkatkan ketakwaan. Puasa juga melatih kita untuk lebih dekat kepada Allah. Yang kedua melatih kesabaran, yaitu menahan lapar, haus, dan emosi, dan juga melatih kesabaran kita. Yang ketiga itu ada menumbuhkan rasa empati. Kita juga merasakan bagaimana rasanya orang yang kekurangan. Yang keempat ada menjaga kesehatan. Puasa juga membantu tubuh beristirahat dan memperbaiki sistem metabolisme. Yang kelima itu ada mengendalikan diri. Puasa juga melatih pengendalian diri dari hawa nafsu. Nah, di sini juga ada amalan sunnah saat puasa. Yang pertama sahur, yang kedua menyegerakan berbuka, yang ketiga berdoa saat berbuka, yang keempat membaca Al-Quran, yang kelima bersedekah, yang keenam sholat tarawih. Terus di sini juga ada keutamaan puasa Ramadan. Yang pertama ada pahala dilipat gandakan, dosa diampuni, dibukakan pintu surga, dan juga ditutup pintu neraka. Terus di sini juga ada puasa dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya itu ada contoh penerapannya ya di sini. Itu tidak marah saat diajak teman, menahan diri dari berkata kasar, tidak berbohong, tetap jujur meskipun lapar. Puasa juga mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada kesimpulan. Jadi kesimpulan itu, puasa adalah ibadah wajib yang memiliki banyak sekali manfaat, baik secara spiritual maupun mental maupun fisik.
Nah, puasa juga tidak hanya menahan lapar dan haus, tetapi juga melatih kesabaran, kejujuran, dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi juga di sini dengan menjalankan puasa dengan baik, seseorang dapat menjadi pribadi yang lebih disiplin dan bertakwa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.